Halo, perkenalkan namaku Calvin dari Fuse Permata Hijau. Kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada anakmu ini ya Bapak untuk sharing sebagian dari firman-Mu, biar Engkau yang urapi lidah bibir anakmu ini ya Bapak, sehingga semua yang sharingin berasal daripada Engkau saja ya Bapak. Thank you Tuhan, kami serahkan Fuse kami dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berbicara. Nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Judul topik kita minggu ini adalah Not Settling with Good Enough. Oke. Nah, Indonya itu mungkin kita kenal dengan jangan terbiasa dengan yang biasa-biasa aja, gitu ya. Nah, maksudnya apa sih di sini? Nah, kita kan percaya bahwa kita itu ada di dunia ini untuk sebuah tujuan, karena Tuhan udah memberikan purpose bagi kita. Nah, Tuhan pun berjanji, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita, gitu ya. Nah, dimana jangan sampai kita merasa ya mungkin inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupanku, sehingga kita hidup dengan biasa-biasa aja, gitu. Tapi Tuhan mau kita selalu hidup dengan excellence seperti topik kita tahun ini, yaitu excellence. Kita harus do everything with excellence, sehingga kita bisa menjadi cerminan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, gitu ya. Either itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, di mana kita harus memberikan yang terbaik. Nah, dari situ ketika kita memberikan yang terbaik, maka Tuhan pun bisa melakukan bagiannya untuk memberkati kita. Tapi kita juga sebagai orang percaya kan selalu harus bersyukur di dalam setiap musim yang lagi kita alami, gitu ya. Pendeta selalu sering bilang gitu. Nah, ketika masalahnya adalah ketika kita lagi dalam musim-musim yang gak baik, musim-musim yang kelam, gitu ya, atau mungkin kita lagi dalam masalah. Nah, disitulah saatnya kita mungkin lebih ke arah ya udahlah, mungkin ini yang mau Tuhan mau, gitu ya. Mungkin kita melewatinya dengan ya udah, selama aku bisa survive hari ini, aku will do it, gitu. Nah, cuman kita juga percaya kalau ketika kita dalam kondisi itu tersebut, Tuhan saat ada bersama kita dan Tuhan yang akan menguatkan kita, gitu. Dimana kita balik lagi ke sumbernya kepada Tuhan Yesus, kita serahkan semua persoalan kita, semua masalah kita, dan Tuhan yang akan menguatkan kita, dimana sehingga kita bisa do the best lagi, kita bisa keluar dari semua permasalahan kita dan kita menjadi seorang pemenang, gitu ya. Dimana ya kita jangan sampai kita kayak topik hari ini, settle with yang biasa-biasa aja. Kata biasa-biasa aja, atau kalau kata Inggrisnya mediocre ya, Indonya mediokritas, itu aslinya dimulai dari sekitar tahun 1400-an. Nah, kata-kata ini adalah dari bahasa Latin mediocritatem. Nah, artinya apa? Artinya kondisi tengah, kondisi sedang-sedang saja, gitu. Nah, secara harafiah kata-kata ini artinya setengah jalan mendaki gunung, gitu ya. Jadi bayangin kalau kita lagi mendaki gunung, kita berhenti di tengah-tengah, gitu. Nah, kita nggak achieve the target, gitu ya. Kita kan pasti mendaki gunung maunya paling tinggi, the top, gitu. Tapi kita berhenti di tengah-tengah, gitu. Nah inilah arti kata mediokritas tersebut, gitu ya. Jadi kita belum berhasil, kita belum jadi pemenang, tapi kita juga nggak kalah karena kita udah mulai, tapi kita berhenti di tengah-tengah, gitu. Nah, masalahnya di kehidupan kita sehari-hari ini banyak pun kita yang berada di kondisi ini, gitu ya. Nah, kondisi ini mungkin kita kenal lebih kita ketahui dengan kata-kata kita lagi ada di comfort zone kita, dimana ya udah kita nyaman di sini, kita nggak mau keluar dari comfort zone, kita tidak mau mendaki lebih tinggi kalau yang tadi perumpamaan lagi naik gunung, kita nggak mau improve diri kita lagi, sehingga kita nggak bisa achieve the best, gitu ya. Jadi Tuhan pun nggak bisa memberikan the best kepada kita karena kita ya stuck di comfort zone aja, gitu. Nah, yuk kita buka di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Adapun juga kamu perbuat ya apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, ini jelas ya di sini. Tuhan mau kita semua yang kita perbuat adalah perbuat bagi Tuhan. Kalau kita perbuat bagi Tuhan adalah kita harus mau do the best gitu ya, do the things yang dengan sebaik mungkin, se-excellent mungkin gitu. Seperti kayak kita mempersembahkannya buat Tuhan gitu ya, bukan buat bos kita, bukan buat pasangan kita, bukan buat tugas kita, tapi semuanya itu buat Tuhan gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita, we do our part, baru Tuhan bisa do his part gitu ya, dengan cara mungkin memberkati kita, bisa Tuhan yang buka jalan, bisa yang Tuhan intervensi di dalam semua apa yang lagi kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah jangan mau kita stay in our comfort zone gitu ya. We have to go out and then keep pushing ourselves to the limit. Nah, dari sana baru Tuhan yang akan memberikan upahnya, sama seperti di ayat ini tadi bilang gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau naik lebih tinggi, apakah kita mau do the best gitu ya, ketika even though hidup ini maksudnya hidup kita lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja gitu. Nah, Tuhan pun tidak akan memberkati kita kalau kita malas-malasan gitu ya, itu jelas ya. Dan juga selain malas-malasan, ada juga Tuhan tidak akan memberkati kita kalau kita asal-asalan. Jadi we need to do our best, dan juga kita harus memberikan do yang benar gitu ya, nggak asal-asalan juga dalam segala yang kita lakukan. Nah, dia menghargai iman, disiplin, dan konsistensi. Jadi 3 hal itu yang harus kita key point-nya gitu ya. Jadi kita memberikan yang terbaik dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam panggilan kita, dan even juga dalam perjalanan rohani kita gitu ya. Jangan kita kita udah memberikan yang terbaik di kerjaan, tapi kita lupa akan perjalanan rohani kita gitu ya. Tapi kita juga harus punya personal relationship sama Tuhan, kita harus kenal Tuhan kita itu siapa, dan juga kita harus punya me time, personal time sama Tuhan gitu ya. Pertanyaannya adalah lalu bagaimana dengan saat-saat sulit tadi, saat kita merasa kita lagi melewati terowongan yang gelap yang nggak tahu ujungnya, nggak ada cahaya gitu ya. Nah, yuk kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel kita tahu sudah keluar dari Mesir, lalu ketika dalam perjalanan mereka pun kan mengeluh. Mereka mengeluh, kok nggak nyampe-nyampe, terus mereka mengeluh, aduh di padang gurun panas dan nggak comfortable gitu kan. Dimana mereka malah berkata lebih baik kita kembali ke Mesir gitu ya. Nah, mereka malah mau kembali ke perbudakan, kembali ke masa lalu gitu ya. Nah, dimana di sini juga ketika kita lagi dalam persoalan, kadang kita seperti itu. Ketika kita ada godaan, udahlah nggak usah lah dilanjutin, toh hidupmu udah nyaman-nyaman aja gitu kan. Kita mau back to our comfort zone. Nah, dimana kalau kita belajar di bahasa Israel, disitulah mereka lagi diproses, disitulah mereka lagi dalam perjalanan, sehingga in the end of the day, di ujungnya adalah Tuhan memberikan berkat kepada mereka melalui masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana kita juga tahu di Alkitab abundant, banyak hasil panennya, banyak madu dan susunya gitu ya dibilang. Nah, kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 5. Ini dia berkata, Dia yang telah mempersiapkan kita untuk hal itu adalah Allah yang memberikan rohnya sebagai jaminan. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sebagai pengingat bahwa masih ada yang lebih baik di depan. Ya, masih ada yang Tuhan siapkan buat kita gitu. Jadi apapun yang lagi kita jalani, cerita kita tuh belum selesai sampai sini. Masih ada berkat-berkat yang dan cerita-cerita baru dan berkat-berkat yang akan Tuhan mau berikan kepada kita gitu. Nah, satu ayat lagi di Efesus 2 ayat 10 menegaskan, karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang sebelumnya telah dipersiapkan Allah. Nah, ini jelas melakukan pekerjaan baik yang sebelumnya telah dipersiapkan Allah. Nah, jadi kita pun percaya kalau semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah udah dipersiapkan oleh Tuhan gitu ya. Tuhan sudah mempersiapkannya, sehingga kita harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan our best, our excellence, supaya ketika kita taat akan panggilan Tuhan, ketika kita taat akan tugas-tugas yang lagi dan proses yang lagi kita alami, di sanalah Tuhan akan memberikan rewardnya, gitu ya. Kita akan naik level, naik tingkat, dipercayakan hal-hal yang lebih baik lagi, dan dimana di situ kita akan bisa menjadi lebih excellent dan hidup kita akan menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, nah jadi sama kayak bahasa Israel, berkat terbesar dalam kehidupan kita itu menuntut usaha terbesar gitu ya, menuntut proses, menuntut kita melewati hal-hal yang gak enak. Tapi semuanya itu percayalah akan sepadan gitu ya, karena berkatnya Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita gitu. Oke, jadi hari ini intinya aku mau ngajakin kita semua adalah untuk yuk bangkit dari our comfort zone, kita do our best, kita keep belajar something new, dan jangan lupa juga untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap plan yang lagi kita buat gitu ya. Jadi jangan takut akan perubahan, jangan takut akan proses, karena semuanya itu leads to better future untuk kita semua. Thank you.